ada yang ulama sufi kita mengatakan bahwa ya aku malu karena kata-kataku masih lebih banyak daripada tindakanku ya. Jadi ini juga ya barangkali kita harus menyesuaikan ya. Jadi ya semakin banyak yang kita sampaikan ya tentunya ya semakin banyak pula yang kita lakukan ya. Ya semakin banyak pula yang kita amalkan ya. Meskipun ya memang ya seperti dalam pepatah bahasa Inggris ya bahwa saying is easy ya. Bahwa ya berkata itu memang mudah ya, tapi melakukan itu sesuatu yang lain ya. Jadi ya, tapi saya kira ya tetap kita berusaha ya sambil kita menyampaikan ya sambil kita berusaha ya. Ya karena memang ya ada ayatnya berkali dalam Al-Qur'an Pak Ustadz ya. Eh, apa eh, dia mengatakan yang tidak dilakukan ya. Ma, eh, Kabura maktan indallahi ya an taqulu ma la taf'alun. ya apa artinya Pak Ustadz? Kemurkaan besar di sisi Allah. Kau mengatakan apa yang kau Ya, tidak lakukan. Allah murkai kepada orang yang berkata dan tapi dia tidak melakukan ya. Tapi insya Allah kita dengan menyampaikan ya, ya meskipun kita tidak lakukan, ya meskipun kita belum melakukan tapi kita niat lakukan ya. Tidak selamanya, tidak selamanya, tidak selamanya yang kita sampaikan itu harus kita lakukan dulu baru kita sampaikan ya. Tidak selamanya. Jangan kita menunggu. Ya karena biasa orang seperti itu. Dia tunggu dulu dia sempurna baru dia mau menyampaikan ya. Padahal ya tidak ada yang sempurna ya. Di antara kita ini tidak ada yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW ya. Dan kalau kita mau menunggu ya itu sampai kapan ya? Karena Islam ini banyak sekali amalan-amalan banyak sekali ya. Kalau kita nanti mau menunggu nanti kita mengamalkan semua baru menyampaikan ya itu saya kira cukup makan waktu yang lama ya. Dan saya kira tidak apa-apa sambil kita sampaikan ya sambil kita niat untuk melakukan ya, sambil kita niat untuk melakukan. Ya satu lagi penutup ya. Sebagai penutup ya ini ada satu kata penutup tentang malu ya yang disampaikan oleh ulama-ulama sufi kita. Ya yaitu ya ini menunjukkan bahwa betapa tingginya akhlak daripada ulama-ulama sufi kita. Ya ulama sufi kita berkata bahwa aku malu karena ya ini ulama sufi ini yang mengatakan ya. Ya ulama-ulama sufi ini orang yang ya mungkin dunianya dia tinggalkan Pak ya. Hanya fokus ibadah saja ya. Tidak seperti kita tidak seperti ulama-ulama kekinian barangkali ada yang masih bekerja dan lain-lain. Kalau ulama-ulama sufi itu emang fokus ibadah. Bahkan ada dalam riwayat itu sampai malam itu tidak pernah tidur ya. Jadi ulama-ulama sufi itu malam itu tidak pernah tidur. Salat malam sampai subuh ya, salat malam sampai subuh. Pokoknya intinya ulama sufi kita ini ibadahnya ini tidak usah kita pertanyakan lah ya. Tapi dalam perkataannya mereka masih malu, Pak. Mereka masih malu. Kenapa? Ya karena mereka mengatakan bahwa aku malu karena aku tidak mampu memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi hak-hakku, ya. Ya, ini orang yang beribadah mungkin hampir seumur hidup, dia masih katakan dia belum memenuhi hak-hak Allah. Ya. Ini ketinggian dari ulama-ulama sufi kita bahwa mereka malu karena mereka tidak mampu memenuhi hak-hak Allah, sementara Allah Subhanahu wa taala selalu memenuhi hak-hak mereka ya. Ini juga mungkin berlaku kepada kita ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segalanya ya. Mungkin sesuatu yang tidak kita minta pun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi apakah kita sudah memenuhi
seluruh hak-hak Allah ya, sebagaimana Allah telah memenuhi seluruh hak-hak kita ya. Ini yang mungkin masing-masing kita mempertanyakan diri kita. Kemudian ulama usul fikih juga mengatakan bahwa aku malu karena aku tidak mampu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah Subhanahu wa taala senantiasa ikhlas memenuhi segala kebutuhanku. Jadi ulama-ulama sufi juga ini malu karena belum mampu ikhlas sebagaimana ikhlasnya Allah Subhanahu wa taala memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka ya. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menuntut apapun sebenarnya dari kita ya. Kita mau menyembah, kita mau tidak menyembah, ya akan sama bagi Allah ya. Masalahnya hanya pada diri kita ya. Apakah kita bisa berterima kasih atau tidak? Ya, saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita berbicara tentang malu ini panjang, lebar, dan dalam. Banyak ilmunya ya, apalagi dikatakan tadi bahwa malu itu adalah bagian dari iman ya. Malu itu sesungguhnya dimiliki semua orang, kecuali orang yang tidak beriman. Kemudian malu ada yang negatif, ada positif. Misalnya saja yang negatif itu kalau ada kesombongan di dalamnya ya. Dia mantan pejabat, sudah malu melakukan hal-hal yang mungkin dikerjakan oleh anak buah. Misalnya ya. Itu yang negatif ya. Apalagi itu menyangkut profesi. Contoh Pak Nur Samsu, mantan Kepsta, masih ngambil gambar. Padahal itu kerjanya anak buah kan. Tetapi itu dia tidak miliki ya. Dia anggap ini satu kesenangan, hobi, dan menyenangkan diri sendiri sehingga jaga. Saya juga demikian. Di satu acara besar, saya tidak malu ngambil gambar dan bikin satu produksi. Walaupun saya mantan pejabat dari stasiun televisi ya. Nah, tetapi ada teman-teman kita sebagian yang merasa malu melakukan itu. Ya. Jadi ada malu yang negatif, ada yang malu positif. Yang positif itu yang kayak tadi, tidak perlu merasa malu. Nah, yang kita hindari adalah malu yang berdampak negatif. Ya. Biasanya orang yang misalnya senang berbohong, itu rasa malunya agak kurang gitu. Tidak ada rasa malu dalam dirinya sendiri. Ya. Nah, tadi kalau dikatakan malu itu adalah bagian dari iman, lalu bagaimana orang-orang yang ada di Jepang sana, yang notabene tidak beragama, kalau dia melakukan sesuatu yang malu, sampai dia merasa malu, sampai bunuh diri pun dia lakukan. Nah ini, ya boleh jadi itu karena berkaitan dengan budayanya di sana ya. Jadi malu ini bisa berkaitan dengan iman kita. Kalau kita bicara tentang agama ya, agama Islam khususnya, dan itu merupakan modal yang paling kuat untuk berbuat sesuatu yang lebih besar. Ya, jadi malu ini sebaiknya memang dipelihara. Ya, karena dia bagian dari iman. Sebagaimana juga kebersihan yang merupakan juga bagian iman, itu sebaiknya juga dipelihara ya. Nah, lakukan sesuatu tadi sudah dikatakan, lakukan satu kebajikan walaupun sekecil apapun. Ya. Karena kebaikan itu adalah miliknya Allah. Ketika kita membuat kebajikan, Allah senang. Karena itu adalah miliknya Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah. Nah, itu ya. Thayyibatulillah. Jadi kebaikan adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah sungkan merasa malu berbuat sesuatu yang baik. Berbuatlah sesuatu yang baik untuk kebaikan itu sendiri, untuk kebaikan diri sendiri dan untuk kebaikan orang lain. Dan ketika itu dilakukan, Allah Subhanahu wa taala senang, dan insya Allah kita akan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.